Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Mekah, Arab Saudi. Kali ini bersama rekan Hijul Akbar. Assalamualaikum Hijul, ini di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini bagaimana kondisi para jamaah di sana? Apakah semakin bersemangat untuk beribadah? Ya, selamat pagi waktu Jakarta, Rendra. Kami sudah memasuki malam ke-14, jadi belum 10 hari terakhir, baru malam ke-14. Dan seperti biasa, waktu-waktu jam segini ini kami baru saja selesai Qiyam Ramadan atau sholat tarawih berjamaah. Dan bisa dilihat juga di belakang kami ini semakin ramai. Kami cerita sedikit tadi pengalaman untuk mencari saf untuk Qiyam Ramadan atau sholat tarawih berjamaah. Kami datang tadi sebelum asar itu untuk di pintu masuk sebelah selatan Masjidil Haram itu sudah penuh. Tadi kami sempat ke dalam dan sudah penuh dengan orang-orang umat muslim yang ingin sholat mulai dari sholat asar kemudian buka puasa bersama di Masjidil Haram hingga tadi sholat tarawih berjamaah. Nah, pemirsa, kami ingin mengajak Anda berbincang-bincang ini dengan salah seorang jamaah umroh dari Indonesia, Muhammad Farenza, yang tadi kami sempat berbincang sedikit. Ia punya pengalaman bulan suci Ramadan di sini pada tahun lalu. Kita ajak berbincang sebentar. Halo, selamat malam, Bang Farenza. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, ini kan semakin padat nih. Ini kami baru pengalaman pertama bulan suci Ramadan di sini. Bisa diceritakan bedanya dengan tahun lalu dengan tahun ini? Apakah keramaiannya sama atau seperti apa? Ya, Masya Allah ini tahun ini, ya Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk datang kembali ke Tanah Suci untuk itikaf di bulan Ramadan. Ini masih malam ke-14 bulan Ramadan, tapi keramaiannya sudah melebihi bahkan 10 malam terakhir dari tahun yang lalu. Jadi memang tahun ini luar biasa, jamaah sangat banyak, sampai di Masjidil Haram juga memenuhi di masjid yang baru, bangunan yang baru, di extension yang baru. Ya, tadi kami sempat ke bangunan yang baru karena di dalam di pintu selatan ini sudah penuh. Betul. Jadi, Mbak Farenza di mana untuk sholat tarawih? Kalau tarawih saya di masjid yang lama, masuk dari pintu 89, dan itu juga saya masuk sebelum waktu zuhur, jadi waktu duha. Waktu zuhur ya. Baru keluar setelah tarawih. Karena memang penuh sekali, jadi harus sebelum zuhur ya. Iya. Nah, ini bagaimana cara membagi waktunya nih, Bang Farenza? Karena kan ramai sekali, sementara kita juga harus melakukan ibadah di siang hingga malam hari. Ini bagi waktunya bagaimana? Ya, menyiasati ya, dalam kali ini menyiasati tempat yang betul-betul padat. Kita ingin beribadah secara maksimal dengan nyaman. Jadi kita memang harus melihat waktu. Ya, kalau saya mencoba untuk mendisiplinkan waktu, saya masuk di waktu duha, ya. Terus saya tetap berada di dalam masjid, ya, berlatih untuk berdiam diri dalam masjid sampai dengan waktu tarawih. Ya, selesai waktu tarawih, nanti baru saya keluar. Ya, berbuka tentunya sudah di dalam masjid. Ya, tarawih keluar, ya, untuk kembali ke hotel, ya, beristirahat, ya, sampai dengan nanti waktu sebelum subuh. Ya, subuh mulai kembali lagi ke masjid, ya, sampai dengan waktu syuruk. Ya, syuruk sudah waktu matahari terbit, kembali lagi ke hotel untuk kembali istirahat. Nah, jadi nanti waktu duha, ya, kita masuk kembali. Jadi ada 2 waktu istirahat, ya, setelah waktu tarawih dan setelah waktu subuh. Nah, ini kan ini artinya 2 kali istirahat ya, menjelang 10 hari terakhir. Nah, ada persiapan khusus nggak untuk nanti itikaf di 10 hari terakhir? Karena kan tadi menceritakan ini beda nih keramaiannya dengan tahun lalu. Ini bagaimana persiapannya? Wah, persiapannya pasti, ini fisik ya. Kalau itikaf Ramadan itu fisik. Yang pertama tentunya tempat untuk iktikaf itu harus betul-betul kita survei sebenarnya. Ya, nah, kita survei sebelum 10 hari terakhir. Ya, karena keramaiannya luar biasa. Ya, dari semua umat muslim Rohingya, dari Tajikistan, dari Mesir, dari mana-mana semuanya. Ya, itu sudah mendaftar. Ya, bahkan saya kemarin dari 10 hari yang lalu sudah coba mendaftar, itu sudah full. Sudah tidak bisa. Kuotanya sudah tidak ada. Artinya kita harus bisa mencari tempat sendiri dan harus bisa menyiapkan makanan dan akomodasi sendiri gitu. Berarti yang udah mendaftar itu udah disediain tempat, kemudian dikasih makan. Kalau yang sudah mendaftar, mereka sudah disecure tempatnya dan untuk sahur disiapkan makanan. Ya, tapi kalau kita tidak mendaftar, berarti kita harus bisa mencari tempat sendiri, ya, dan harus bisa makan makanan sendiri. Nah, ini cukup challenging lah, sehingga minimal kita harus bisa berdua, karena
pada saat kita nanti di dalam berdua, kita perlu berbersih ke kamar mandi, harus ada yang bisa menjaga tempatnya dan nanti bergantian. Yang bergantian seperti itu ya. Kemudian nih, untuk menjaga kesehatan gimana? Untuk mendekati 10 hari terakhir tentunya harus persiapan kesehatan. Sebenarnya tadi istirahat cuma 2 kali ya dalam sehari, itu bagaimana? Ya, tentunya di 10 hari pertama kita di sini perbanyak umroh. Umroh sudah kita tuntaskan. Nah, 10 hari kedua ini kita berusaha untuk pulih down, ya, asupan yang bagus, ya, vitamin tentunya, ya, istirahat tentunya di dua jam yang tadi itu cukup dimaksimalkan, ya, karena pun kita tidak beraktivitas di luar, ya, di lain itu kita beraktivitas di dalam masjid. Dan itikaf nanti tentunya banyak berdiam diri dalam masjid, tapi yang menjadi tantangan adalah saat ini cuacanya cukup dingin, Mas. Ya, cuaca di sini cukup dingin sehingga memang ya, makanan harus bisa dijaga dengan baik. Terima kasih banyak Bang Ferenzi atas tadi cerita pengalamannya ya. Tadi pemirsa sudah mendengarkan juga tadi untuk jamaah umroh Indonesia. Tahun lalu ini sempat bulan Ramadan juga di sini tadi memberikan tips untuk menjaga kesehatan, kemudian juga harus menjaga fisik menjelang 10 hari terakhir Ramadan di Masjidil Haram. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Hijul Akbar mengabarkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Mudah-mudahan ini tipsnya bisa membuat para jamaah tahu ya bagaimana persiapan. Dan pemirsa, laporan langsung dari Tanah Suci ini terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri.